Kita harus percaya sebagai orang Kristen satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Mau pendeta, mau saya, mau Pak Michael, mau jemaat, mau pengerja, mau siapapun. Kita pribadi-pribadi akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus satu saat kelak. Untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita. Karena semua rekaman hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Satu saat kita berdiri sebagai suami, kamu tanya pernah selingkuh? Enggak. Malaikat bilang putar channel 5. Ada rekamannya kau lagi selingkuh. Ya, pernah nyolong? Enggak. Putar channel 3. Ada saudara. Jadi hari ini mari kita jaga hidup kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita akan penghakiman. Orang kalau hidupnya penuh Roh Kudus, dia hidup takut akan Tuhan. Saya selalu berpikir loh, kalau malam ini Tuhan datang, saya kemana ya Tuhan? Makanya kalau mau pergi kemana-mana tuh mikir saya. Ya, aduh kalau saya lagi di situ terus Tuhan datang. Aduh kalau begini Tuhan datang. Setiap kali mau tidur malam saya pikir kalau malam ini Tuhan datang. Ya, hari itu akan tiba saudara. Bapak Ibu, Shalom. Kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan ya. Ini ibadah yang luar biasa. Jemaat sampai di luar. Shalom yang di luar. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur. Saya juga senang kalau di akhir-akhir zaman ini orang Kristen semakin mau mencari Tuhan. Ya, bahkan menghormati Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, terutama saya secara pribadi. Saya bersyukur menjadi orang Kristen. Karena Tuhan Yesus itu ya, Tuhan yang luar biasa. Yang saya percaya kita nggak akan dapatkan di tempat yang lain. Yesus bukan hanya seorang tokoh agama. Luar biasa dia lahir, ya, ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan, dan ada kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan kita tuh luar biasa. Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir, membawa keselamatan. Lalu Yesus melayani selama 3 tahun di dunia, dia mengajarkan tentang jalan kebenaran. Kalau saudara baca pengajaran Tuhan Yesus ada di Injil, ya, Matius. Apalagi? Apalagi? Yang sudah selesai baca Injil, angkat tangan. Yang belum angkat kaki. Ya begitu itu orang Kristen ya. Enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah baca Injil, tapi berharap hidupnya diberkati. Hello? Ya Pak ya? Saudara baca loh. Injil itu berisi tentang pengajaran-pengajaran Kristus. Selama dia ada di dunia. Ya, kita memang lahir enggak di zamannya Tuhan Yesus. Tapi sejarah mencatat bahwa Yesus pernah ada di dunia dan pengajaran-pengajarannya itu luar biasa. Ya, ketika saya menjadi Kristen, saya baca pengajarannya Yesus. Saya terkagum-kagum loh. Ketika saya membaca Injil itu, wow, banyak sekali pengajaran yang luar biasa, saudara. Yesus berkata bahwa doakan musuhmu. Ya, kalau ada orang yang menganiaya kamu, mintalah berkat buat orang itu. Dan itu rasanya ya waktu kita mengalami hal-hal itu, wah iya ya kita yang tadinya emosi, ya udahlah kita doakan. Ya, dan ada begitu banyak pengajaran yang Tuhan kasih itu yang begitu luar biasa, tapi banyak orang Kristen nggak baca itu. Hari ini bilang kanan kirimu, bertobat kau, baca Injil. Amin. 3 tahun Yesus mengajar, saudara. Dan Alkitab berkata setelah itu Yesus mati, disalib. Dan ada satu alasan yang membuat akhirnya Yesus disalibkan, karena ahli-ahli Taurat pada waktu itu tidak menemukan alasan yang tepat untuk menyalibkan Kristus. Karena pada zaman itu memang penghukuman mati untuk seorang penjahat ya salib. Karena waktu itu belum ada pistol, belum ada kursi listrik. Jadi penjahat digantung di salib sampai mati untuk menjadi contoh bagi penjahat yang lain. Nah ketika Yesus akan disalib,
Tidak ditemukan satu alasan yang pasti untuk bisa membuat Yesus disalib. Tapi kemudian mereka berkata, dia menghujat Allah. Kenapa? Karena dia berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bait Allah akan dirobohkan, orang Yahudi marah karena itu adalah tempat yang paling sakral. Kenapa saudara? Karena setiap tahun orang dari berbagai penjuru datang ke sana untuk apa? Membawa korban. Di bait Allah lah mereka mempersembahkan korban supaya dosanya bisa dihapus. Saudara bisa bayangkan, dulu betapa sulitnya orang mendapat pengampunan dosa. Dia harus datang ke bait Allah setahun sekali, imam besar akan masuk. Kalau imamnya tidak kudus, dia mati di dalam ruang maha kudus. Yesus datang dan dia bilang, aku akan robohkan bait Allah itu. Dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Orang Yahudi tidak mengerti, mereka marah, mereka menganggap Yesus menghujat Allah. Karena bait Allah dianggap sebagai tempat kehadiran Tuhan. Lalu Yesus disalib, dan benar waktu Yesus disalib, jam 3 sore terjadi gempa bumi dan Alkitab berkata, tirai bait suci terbelah menjadi 2. Tempat yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana tidak ada seorang bisa masuk ke sana kecuali imam besar, menjadi perantara saudara. Tapi ketika Yesus mati, tabir itu terbelah. Artinya apa? Tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Tuhan. Kapanpun engkau mau datang sama Tuhan, silakan datang. Makanya saya bilang, tidak usah minta-minta titip doa sama pendeta. Kalau mau berdoa, nggak usah cari Pak Michael, amin. Nggak usah cari Bu Debbie. Nggak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa, amin saudara. Nggak usah, ya titip doa, ya konseling, ya nggak usah konseling, amin saudara. Ya, itu orang-orang yang konseling itu pasti nggak pernah baca Alkitab. Baca Alkitab saja. Makanya saya kalau, Bu boleh konseling nggak? Saya tanya dulu, udah baca Alkitab belum? Semua jawaban rata-rata orang Kristen yang konseling. Saat saya tanya, udah pernah baca Alkitab? Belum Bu. Makanya kamu konseling terus. Kamu baca itu Alkitab, kalau kamu tidak dapat jawabannya di Alkitab, baru kamu cari saya. Kenapa? Setahu saya, semua jawabanmu ada di Alkitab. Bilang amin. Kalau nggak mau amin, keluar. Saudara harus percaya pada firman Tuhan. Semua masalah kita ada di firman Tuhan. Ada jawabannya. Tapi masalahnya saudara mau nggak baca Injil. Ya, dan akhirnya Yesus mati. Tirai itu terbelah. Tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Kapanpun saudara mau datang, saudara datang. Gak usah lihat pendeta, saudara bisa ketemu Tuhan. Dan akhirnya Yesus mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Apa yang dia katakan? Dia akan merobohkan bait Allah, tapi dia akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Kebangkitan Kristus menjadi satu bukti nyata bahwa Allah maut tidak berkuasa atas Kristus. Amin. Dan karena itu saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan karena itu bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan, kita tidak usah takut dengan yang namanya kematian. Karena maut tidak berkuasa atas kita. Sekalipun kita mati, kita akan hidup bersama dengan Kristus. Lalu saudara, ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri selama berapa hari? 40 hari. Banyak yang tidak tahu ini karena tidak lulus sekolah minggu. Ya. Berapa hari Yesus menampakkan diri? 40 hari. Dan akhirnya dia berulang-ulang menyatakan mujizat. Dia mengajarkan, dia memberi kuasa kepada murid-muridnya. Tiba saatnya dia naik ke surga saudara. Dan ketika Yesus naik ke surga, itu benar-benar tempatnya ada. Makanya saudara kalau punya berkat lebih, saya sarankan pergilah ke Israel. Ya, sebelum ditutup. Pergi ke sana saudara.
Siapa yang rindu ke Israel? Ya, orang ke Israel itu bukan karena punya duit loh. Tapi karena dapat perkenanan Tuhan. Karena ada orang gak punya duit, tapi dia bisa ke Israel. Ada yang punya duit, gak bisa. Karena takut, karena gak punya waktu, diperbudak kerja terus. Ya, ada orang gak punya duit, berangkat dia. Karena mendapat perkenanan Tuhan. Saudara cukup punya rindu saja. Kenapa saya bilang saudara mesti ke sana? Kalau saudara pergi liburan ke luar negeri kemana-kemana kan itu biasa. Tapi saudara pergi ke tempat di mana Yesus pernah ada. Saudara menginjakkan kaki di gereja di mana Yesus pernah naik ke surga itu ada. Dan sejarah mencatat tempat-tempat itu benar-benar ada saudara. Kita kan rindu sebagai orang Kristen, masa kita nggak lihat tempat-tempat itu kalau ada waktu, ada kesempatan, ada perkenanan Tuhan, kenapa tidak? Ya, pergi saudara ke sana. Ada yang tanya, aman Bu? Aman. Bersama Tuhan? Aman. Ya. Ada orang punya duit, tapi enggak punya iman. Ya. Saya setahun 2 kali balik ke sana. Pak Michael juga balik ke sana. Saudara daftar sama Pak Michael. Ya, berangkatlah ke sana kalau ada berkat, pergi. Ya, aman Bu? Aman. Karena urusan mati kan di mana aja kita bisa mati. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Waktu kita ke sana, waktu baru pertama dibuka saudara, itu masih ada bom-bom waktu itu. Jadi hotel di Tiberias baru buka, saya dibilang, Bu beneran yakin mau nginap di Tiberias? Iya. Itu dulu itu ditutup loh Bu, baru dibuka nih bulan ini. Soalnya dulu ada bom jatuh di samping hotel. Rudal, enggak apa-apa. Yang penting udah buka kan, udah berarti aman lah, aman. Masuk ke hotel diumumin, kumpul semua peserta. Pengumuman, kalau dengar sirene berbunyi, dalam waktu 1,5 menit harus sampai di bunker bawah tanah. Selesai gitu suami saya bilang, Say, peserta kita ada umur-umur 80 tahun, mereka enggak dengar loh tadi itu. Terus ada sirene juga enggak dengar, saya bilang enggak apa-apa, aman malah. Kalau enggak dengar gitu malah aman. Iya enggak saudara? Enggak dengar loh. Ya. Makanya mereka umur panjang karena dipanggil Tuhan juga enggak dengar dia. Bener, jam 7 pagi saya lagi mandi, sirene bunyi, alarm. Suami saya udah selesai mandi, dia teriak, Say, sirene loh. Saya bilang, ya wis lah kalau belum waktunya mati, enggak mati. Kamu kalau mau lari, lari aja sendiri. Saya mau lihat dia ninggalin saya atau tidak. Di situ cinta diuji. Kalau sampai kau lari, lihat saja kau ya. Urusan panjang ini. Dan saya keluar, dia enggak lari saudara. Ya, memang berarti dia cinta sama saya. Lalu saya telepon lah guide kita orang Israel. Kamu di mana? Dia bilang, Abuni, saya di bunker. Kamu lari? Iya, karena tadi itu saya lihat di Google bukan alarm bom. Lah alarm apa? Gempa bumi. Oh, kenapa kamu lari? Kita di Israel, kalau alarm bom udah biasa, saya nggak lari. Tapi karena alarm gempa bumi, Israel nggak pernah gempa bumi. Saya bilang, oh aman, Indonesia tiap hari gempa bumi. Jadi kita nggak lari. Ya sudahlah, beneran kita tadi nggak lari ya saya bilang sama suami saya. Gila kalau lari saudara, nggak boleh pakai lift, turun pakai tangga darurat. Saya bilang yang ada kita kepleset, geger otak, di situ belum tentu ada bom. Iya enggak? Akhirnya turunlah kita ke restoran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang 80 tahun lagi asik ngopi. Saya bilang, Say, bener tuh aku bilang apa? Ditanya sama suami, Bapak Ibu tadi denger sirene enggak? Kagak. Puji Tuhan, emang ada? Saya bilang enggak ada. Memang kadang-kadang orang kalau enggak dengar itu aman, amin. Lalu saudara, ya, ayo makanya saya bilang pergi supaya saudara bisa lihat benar-benar Tuhan pernah ada, Yesus pernah hadir, dia mati di sini, dia dibangkitkan di sini, dia naik ke surga tuh di sini, semuanya ada. Ketika Yesus menampakkan diri 40 hari, lalu tiba dia naik ke surga saudara. Yesus datang dari surga. Dan kita bersyukur punya Tuhan.
Tidak ada pemimpin agama yang mau mati menyerahkan nyawanya untuk umat-umatnya yang mengikuti dia dengan setia. Cuma Yesus Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya bagi orang yang percaya kepadanya. Dan dia berkata, tidak ada satupun orang yang bisa tunjukkan jalan ke surga selain daripada dia yang datang dari surga. Gak mungkin orang bisa tunjukin jalan ke surga kalau dia belum pernah pergi ke surga. Ya, gak mungkin saudara. Kalau ketika Yesus datang, dia datang dari surga dan dia yang bisa tunjukkan kepada kita jalan ke surga. Saya mau bilang sama saudara, Anda pilih Yesus hari ini, itu pilihan terbaik dalam hidup kita. Karena dia satu-satunya Tuhan dan jalan untuk menuju kepada Bapa. Tidak ada jalan yang lain. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, dia jaminan kekal. Saya tidak pernah menyesal mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, saudara, buka bersama Injil Yohanes pasal yang ke-14 ya. Injil Yohanes 14 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, baca bersama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yesus pergi naik ke surga. Alasan yang pertama, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena di rumah Bapa, di surga itu banyak tempat. Jadi kalau saudara di dunia ini tidak punya rumah, enggak apa-apa. Yang penting kita punya rumah bilang kanan kirimu, bersyukur, yang penting kita ada rumah di surga, amin. Tapi yakin hidupnya itu ikuti kehendak Tuhan. Jangan sudah tidak punya rumah di bumi, tidak punya rumah juga, wah itu sial saudara. Ya, tapi kita bersyukur Yesus yang menyediakan tempat bagi kita di sana. Karena itu orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Ya, bagi sebagian orang yang tidak tahu surga, surga itu bagaimana ya? Surga itu apa ya? Surga itu seperti apa ya? Yesus memberikan jaminan bagi kita. Bahwa dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Surga itu penuh kemuliaan Tuhan. Tapi jangan harap di surga ketemu bidadari. Ya, karena surga kita beda saudara, nggak ada bidadari. Yang ada kemuliaan Tuhan. Satu kali ada bapak-bapak tanya sama saya, Bu, istrinya baru meninggal nih berapa bulan. Bu, saya mau tanya ya nanti kalau di surga nanti saya masih kenal nggak sama istri saya? Saya bilang, Pak saya belum pernah mati. Jadi Bapak enggak usah tanya begitu sama saya. Ya, kecuali saya sudah pernah mati baru Bapak tanya. Nanti saja besok kalau Bapak sudah mati baru Bapak lihat saja sendiri kenal apa tidak di sana. Bapak cinta banget toh sama istrinya Bapak. Relakan saja Pak, Ibu sudah bahagia. Bukan Bu, masalahnya saya ini mau kawin lagi. Astagfirullah saudara, ternyata dia mau kawin lagi. Jadi kenapa Pak masalahnya? Saya takut nanti kalau saya kawin lagi, istri saya di sana ketemu sama istri baru saya. Terus nanti mereka berantem di surga. Saya bilang Bapak enggak usah mikir-pikir hal-hal duniawi di surga. Enggak ada kawin mengawinkan. Ya enggak ada lagi kita kenal sama istri kita. Walaupun kita kenal tapi kita dirubah dalam tubuh kemuliaan. Saya bilang waktu itu sama dia. Kalau Bapak mau dengar nasihat saya sebaiknya Bapak enggak usah nikah lagi. Bapak juga udah tua bentar lagi di absen. Dia enggak percaya saudara. Dia nikah. Dia bilang oh saya masih muda Bu masih ada yang seneng. Gak berapa lama nikah, berapa bulan, meninggal saudara. Benar dipanggil Tuhan dia, karena istrinya titip pesan sama Tuhan. Daripada dia kawin lagi, panggil aja deh Tuhan. Ya, itu sampai istri barunya nangis di peti. Pak, kita ini belum sempat berantem loh, kok kamu udah mati. Bagus lah ya, belum sempat berantem. Tapi saudara saya mau ngomong sama kita semua, Yesus memberikan janji bahwa dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita nggak perlu takut dengan kematian. Karena ada sebuah jaminan kepastian surga Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya Roh Kudus dikirim bagi setiap kita. Baca bersama. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 saudara. Kita baca 1, 2, 3.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus ya. Injil Yohanes 16 ayat 7 dan 8, maaf. Injil Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yesus harus pergi ke surga. Supaya apa? Supaya penghibur yaitu Roh Kudus itu dikirim buat kita. Karena kalau Yesus nggak pergi, kita nggak akan mengalami yang namanya Roh Kudus, saudara. Roh Kudus dikatakan di sini adalah penghibur. Kenapa Tuhan berikan kita penghibur? Karena Tuhan tahu yang paling manusia butuhkan di dunia ini itu adalah hiburan. Amin. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, kau nggak perlu cari hiburan di mana-mana lagi. Anak-anak muda kau nggak usah dugem, amin. Tapi kayaknya yang dugem sekarang bukan anak-anak muda juga, om-om banyak. Nggak usah angkat tangan, ya. Banyak saudara. Di Jakarta tuh, saya nggak usah ngomong sini, di Jakarta. Ya, di PIK itu banyak tempat dugem itu ya. Saya kalau ke PIK malam-malam saya bilang sama suami, saya ingin lihat ya. Udah dengar mau ada gempa besar juga. Ini tempat reklamasi. Itu naik klub tiap malam penuh saudara. Ya, saya bingung loh. Kalau ditanya, kamu kenapa ke naik klub? Ya namanya juga manusia perlu hiburan bu. Yang lebih gila lagi, yang pergi ke sana tuh anak-anak muda. Itu gajinya 4 juta saudara. Tapi berani dugem loh. Udah kasbon lagi dipotong 1,5 juta. Masih dugem. Coba otaknya di mana coba? Alkitab berkata di akhir zaman. Kita mempersiapkan diri kedatangan Tuhan ini. Siapkan akal budimu. Akal budi ini dipakai untuk mikir yang baik. Kalau anak muda itu gaji cuma nggak sepiro lagi. Terus pergi dugem. Coba hidupnya mau seperti apa? Bukannya menata hidup, baru dia bilang dia cari hiburan di sana. Enggak tobat saudara. Hari ini kita pergi cari hiburan kemana? Ada orang bilang saya liburan bu, cari hiburan. Tapi kalau engkau nggak punya Roh Kudus, teman saya kaya banget saudara. Bu baru pulang liburan ya, iya. Happy ya bu, enak ya, happy apa? Sepanjang liburan berantem sama suami, sama anak-anak, ribut bu. Karena tidak punya Roh Kudus. Mending yang punya Roh Kudus biar gak liburan tapi happy di rumah, amin. Banyak yang gak liburan ini. Ketahuan di sini langsung amin, kenceng aminnya. Tapi itu benar. Kita biar cuma di rumah duduk dengan suami, anak-anak, ada Roh Kudus happy. Karena ada Roh Kudus di hati. Gak perlu harus bayar mahal-mahal untuk mencari hiburan. Itu orang dunia yang gak punya Roh Kudus. Orang kalau punya Roh Kudus tiap hari dia bulan madu suami istri, amin. Haleluya. Ya, berantem nggak usah lama-lama, 5 menit cukup. Nggak ada amin. Ya, kalau ada Roh Kudus, kita marah sebentar aja, alarm di sini bunyi, nit, marah loh, nggak berkenan sama Tuhan loh. Buru-buru langsung berbaikan saya, sorry ya, yaudah kita nggak usah marah-marahan, yuk kita happy yuk biar Tuhan seneng, amin. Itu orang kalau punya Roh Kudus begitu. Kenapa? Karena Alkitab bilang kalau dia datang dia menginsyafkan kita akan dosa. Orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, ya dia insyaf saudara. Walaupun baru bikin dosa sedikit aja, kita marah sama orang, kita kecewa, Roh Kudus ingetin, enggak usah kepahitan. Kita tiba bertobat, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni aku ini, aku kecewa, aku marah. Ya, ada penetralisir di hati yang akan membuat kita ini terus berubah, terus oh iya ya Tuhan tuh maunya aku seperti ini. Dalam kehidupan kita itu ada yang menginsyafkan kita akan dosa, itu penting saudara. Hidup dalam kekudusan bukan berarti kita nggak pernah buat dosa. Tapi hidup dalam kekudusan adalah sebuah usaha untuk kita cepat-cepat bertobat waktu kita bikin dosa.
Ada orang gak tobat-tobat. Ya, ditanya kapan kamu mau tobat? Jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan. Kalau masih hidup. Ya, jangan tunda pertobatanmu. Ya, ayo cepat-cepat. Saudara, Roh Kudus mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebenaran. Anak muda, kalau kau cari jodoh, mau cari calon istri, cari perempuan yang penuh dengan Roh Kudus. Yang bisa menghiburmu kalau kau susah. Cari pria yang juga penuh Roh Kudus. Ya, supaya ketika kita menikah, dia juga bisa menjadi sama-sama kita membangun rumah tangga yang hebat di dalam Tuhan. Ya. Jangan cuma manis di depan. Apalagi nilai-nilai firman Tuhan sekarang banyak bergeser. Karena diganti oleh pengajaran-pengajaran dunia yang kelihatannya benar. Selain donatur, dilarang mengatur. Ya. Kalau kamu gak kasih saya duit, maaf kamu gak bisa ngatur saya. Aroma-aroma kemiskinan tercium dari jarak 100 kilometer. Ya. Jangan saudara, kita bangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Nilai firman Tuhan bergeser nih makin ke sini sampai banyak anak-anak muda tuh nggak mau nikah loh. Perempuan-perempuan saya tanya, kamu kok nggak nikah-nikah? Iya Bu, cari yang berkepribadian susah. Mobil pribadi, rumah pribadi, deposit pribadi. Kenapa? Ya itu tadi, karena selain donatur dilarang mengatur. Akhirnya milih jadi ani-ani. Jadi simpenan. Itu terjadi sekarang saudara. Ya, hati-hati loh. Kita berjuang hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan menginsyafkan kita akan kebenaran, akan dosa dan akan penghakiman. Kita harus percaya sebagai orang Kristen satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Mau pendeta, mau saya, mau Pak Michael, mau jemaat, mau pengerja, mau siapapun. Kita pribadi-pribadi akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus satu saat kelak. Untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita. Karena semua rekaman hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Satu saat kita berdiri sebagai suami, kamu tanya pernah selingkuh? Enggak. Malaikat bilang putar channel 5. Ada rekamannya kau lagi selingkuh. Ya, pernah nyolong? Enggak. Putar channel 3. Ada saudara. Jadi hari ini mari kita jaga hidup kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita akan penghakiman. Orang kalau hidupnya penuh Roh Kudus, dia hidup takut akan Tuhan. Saya selalu berpikir loh, kalau malam ini Tuhan datang, saya kemana ya Tuhan? Makanya kalau mau pergi kemana-mana tuh mikir saya. Ya, aduh kalau saya lagi di situ terus Tuhan datang. Aduh kalau begini Tuhan datang. Setiap kali mau tidur malam saya pikir kalau malam ini Tuhan datang. Ya, hari itu akan tiba saudara. Tapi kita yang hidup dalam kebenaran karena dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berjaga-jaga di dalam Tuhan. Karena ada penghakiman dan Roh Kudus yang ingatkan kita. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang terakhir, dan ini penekanan saya di sini. Kita baca Kisah Rasul, ya pasal yang pertama ayat yang ke-11, saudara. Waktu Yesus naik ke surga, semua orang melihat. Lalu malaikat berkata begini, kita baca, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus datang kembali yang kedua kali. Dia naik dan dia pasti akan datang. Di waktu yang pertama Yesus datang, dia datang sebagai seorang bayi yang membawa keselamatan. Tapi kali yang kedua Yesus datang, dia akan datang dengan wibawa ilahi sebagai hakim yang akan mengadili semua orang. Tapi kita gak perlu takut asal kita hidup berjaga-jaga. Apa syaratnya saudara untuk kita dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan? Buka Wahyu 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 saudara. Firman Tuhan berkata di sana begini. Baca 1, 2, 3 dengan suara yang nyaring.
Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, kedatangan Kristus digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba Allah. Tuhan Yesus akan datang menjemput kita gereja Tuhan sebagai mempelai Tuhan. Saya mau tanya orang kalau pergi ke pesta perkawinan, saudara pakai baju apa? Baju pesta dong. Enggak ada orang pergi ke pesta perkawinan pakai daster, ada? Pasti diusir di pintu satpam. Keluar kamu ya, ini salah tempat kayaknya. Atau orang pakai celana pendek datang ke pesta, itu pasti orang gila. Orang kalau ke pesta pernikahan dia pakai baju yang layak. Satu-satunya baju, jubah yang Tuhan mau kita pakai ketika Tuhan datang di sana dikatakan tadi apa? Kain lenan halus yang putih bersih. Dan apa itu kain lenan halus yang putih bersih? Jelas dikatakan di sana, lenan halus itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Mari kita siapkan pakaian pesta kita hari ini. Dengar baik anak muda, kalau engkau tidak mempersiapkan dirimu, buang semua dosamu, maka engkau tidak akan diundang untuk datang ke pernikahan anak domba Allah. Dan itu benar. Saya cuma mau bilang, kedatangan Tuhan tidak ada pemberitahuan. Tiba-tiba akan ada trompet yang berbunyi. Dan pengangkatan orang-orang kudus di awan-awan bersama dengan mempelainya itu akan terjadi. Kita nggak dikasih tahu dulu besok dia mau datang atau kapan. Alkitab berkata Tuhan datang seperti pencuri. Dan bumi ini akan hilang lenyap dalam nyala api dan gemuruh yang begitu luar biasa. Kata 2 Petrus, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita siapkan diri kita saudara. Karena kita sudah ada di hari-hari penantian yang terakhir. Jangan terlalu fokus dengan dunia ini. Tapi mari kita mulai fokus dengan Tuhan. Berikan banyak waktu untuk Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya pelayanan di Australia saudara. Harusnya jadwal saya itu pelayanan setelah dari Sydney saya harus ke Melbourne. Tapi saya dibelokkan untuk pergi ke Adelaide. Saya bilang sama suami, Adelaide itu kota yang kecil ya. Kenapa juga kita pergi ke situ? Saya nggak suka loh. Tapi ya sudah disuruh begitu saya harus nurut. Suami saya juga bilang gini, udah nggak apa-apa. Pasti ada rencana Tuhan nih kita harus pergi ke situ. Waktu saya sampai di sana, ibu gembalanya bersaksi sama saya. Dia bilang, Bu, saya ini sebenarnya kesempatan hidup kedua. Ibu gembalanya itu divonis kena kanker dan dokter bilang umurnya tinggal beberapa hari. Bukan bulan, hari. Suaminya dipanggil, anak-anaknya dipanggil, bapak dan semua anak-anak kami mau sampaikan. Ini ibu nggak lama, cuma tinggal beberapa hari karena kansernya sudah menyebar sampai ke saraf di otak. Jadi nggak bisa terselamatkan. Jadi kami akan operasi tapi bukan untuk menolong. Hanya kami mau ambil sampel saja. 7 dokter profesor yang menangani dia saudara. Lalu tidak ada tanda-tanda ibu ini rajin olahraga. Makan sehat. Ya. Benar semua dia bilang saya heran Bu. Saya ini pelari Bu. Ya, saya ini tiap hari lari. Yang tiap hari lari aja bisa begitu apalagi yang lari dari kenyataan. Iya toh? Saudara dia bilang begitu. Dokter operasi setelah operasi. Jadi ternyata kalau di luar negeri itu saya nggak tahu di Indonesia. Ada ruangan khusus untuk orang-orang yang mau tunggu mati.
Nah biasanya mereka nanti dipanggilin pendeta sesuai agamanya, disuruh pendalaman iman karena dianggap sudah mau dipanggil Tuhan. Ibu ini ditaruh di situ. Dokter setiap kali masuk ke situ kata dia cuma tanya gini, yang sebelah sana udah mati belum? Itu yang tiap hari dia dengar, yang itu udah mati belum? Oh masih hidup. Saudara, dokter tunggu nih, enggak mati. 1 hari, enggak mati 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan enggak mati. Kok dia makin perkembangannya makin bagus. Akhirnya dokter bilang sama keluarganya. Tadinya keluarganya minta untuk di kemo. Tapi dokter bilang gak usah, gak ada guna. Karena dia pasti mati kok. Tinggal beberapa hari aja umurnya. Tapi ketika dokter melihat perkembangannya baik. Dokter bilang ya udah kita coba kemo ya. Karena kayaknya dia perkembangan bagus di kemo saudara. Hari yang pertama dia makin lemes, makin lemes. Hari yang kedua semakin lemes. Udah hitam semua badannya, sudah tinggal tulang dibungkus kulit. Kurus, kepalanya udah botak. Ketika kemo di hari yang kedua dia panggil anaknya, dia bilang begini. Tolong kalian jangan lagi berdoa untuk kesembuhannya mama. Karena mama udah gak kuat, mama gak sanggup. Relakan mama pergi sama Tuhan. Itu lebih baik nak, karena mama sudah sangat tersiksa dengan sakit ini. Please, mama siap untuk menghadap Tuhan. Anaknya menangis di situ dan ibu itu cuma pasrah. Satu kali saudara dalam keadaan setengah sadar dan setengah tidur, dia bilang dia lihat ada bola. Bola itu bagus sekali menyala kayak lampu gitu. Dia kejar bola itu saudara. Lalu sampailah dia ke sebuah taman yang indah banget. Dia bilang, Bu saya ini banyak lihat taman di Australia itu indah. Tapi itu taman tidak bisa tergambarkan indahnya itu. Wow. Dan di situ saya tenang, damai sejahtera, sukacita. Saya kejar terus itu bola. Waktu saya udah mau tangkap itu bola, dia bilang, bola itu berhenti di sepasang kaki. Yang waktu saya lihat itu jubah putih. Dan saya mencoba menoleh ke atas, ternyata itu Tuhan Yesus Bu. Wajahnya bercahaya begitu. Lalu dia ambil bola itu dan dia bilang sama saya, belum waktunya kamu ada di sini. Kamu pulang kembali ke dunia. Dan ibu itu menangis dan berkata, Tuhan please izinkan aku ada di sini. Aku enggak mau pulang. Aku menderita di bumi. Di sini tuh enak banget. Aku enggak rasain sakit lagi. Damai, tenang, begitu luar biasa. Tapi Tuhan bilang enggak bisa. Dia bilang sampai saya nangis Bu, air mata saya benar-benar netes dia bilang. Semua orang yang pernah mati disuruh pulang ke bumi pada nggak mau. Saya bingung yang di bumi ini semua betah ya. Masih betah di bumi ya saudara. Tapi orang-orang yang pernah mati benar mereka bersaksi mereka tuh disuruh pulang nggak ada yang mau. Di sana tuh indah. Makanya kita yang percaya sama Tuhan Yesus tidak usah takut dengan kematian. Amin. Karena indah bersama Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak bisa. Kamu harus pulang. Dan Tuhan pesan begini. Dan sampaikan satu pesan ini kepada anak-anakku. Bahwa aku akan segera datang untuk menjemput mereka. Persiapkan diri. Dia bilang sama saya, ibu tahu. Saya sudah sering dengar orang bilang, Tuhan mau datang. Bahkan saya sering baca di Alkitab, Tuhan mau datang. Tapi Bu, kali itu berbeda. Saya dengar sendiri dari mulut Tuhan Yesus, dia berkata begitu, dia bilang hati saya bergetar Bu. Waktu ibu itu cerita, saya baru tahu kenapa Tuhan kirim saya pergi ke Adelaide saudara. Supaya saya mendengar pesan Tuhan itu. Dan saya harus sampaikan itu, saya bilang Bu, saya akan sampaikan ini di khotbah-khotbah saya. Seharusnya saya wawancarain dia tapi waktunya gak sempat. Saya bilang saya akan sampaikan kesaksian ini di khotbah saya. Supaya semakin banyak orang mendengar pesan Tuhan itu. Bahwa Tuhan akan segera datang dan persiapkan dirimu saudara. Kalau Tuhan datang, kita diundang. Syaratnya kita harus punya baju pesta. Baju pestanya apa? Kain lenan halus. Perbuatan-perbuatan kebenaran dari orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Saya tidak tahu dosa apa yang sedang mengikat kita hari ini. Tapi di momen ini saudara,
Tuhan kasih kita waktu untuk beribadah kenaikan Tuhan Yesus. Karena kita harus persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kita semua tidak ada satupun yang akan bisa mengelak ketika hari penghakiman itu datang. Hari ini biar kita mau bilang, Tuhan, undang kami Tuhan. Kami mau Tuhan undang. Kami mau tanggalkan semua dosa. Segala kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, mabok, judi, dugem, amarah, kepahitan, homo, lesbi. Kami mau tinggalkan semua itu Tuhan. Dan kami mau mengejar kekudusan yang Tuhan beri buat kami. Biar Roh Kudus beri kita kekuatan, saudara. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari kekristenan hari-hari ini. Banyak orang berkata ya ketika mendengar firman, yes ya, bahkan mungkin setiap hari Minggu kita duduk di gereja, kita mendengarkan firman. Ya, dan kita berkata yes, tapi waktu pulang kita lupakan firman itu, kita tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya banyak orang yang mungkin kita lihat di luar sana, mereka nggak ke gereja, mereka hidup dalam dosa. Tapi ketika satu kali Tuhan memanggil mereka, mereka bertobat dan berkata, yes Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Kira-kira yang mana yang diselamatkan? Yang duduk di gereja setiap hari Minggu tapi tidak melakukan apa-apa? Atau orang-orang yang ada di luar sana yang akhirnya berkata, ya Tuhan, aku mau bertobat dan aku mau melakukan kehendak-Mu. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini keras bagi setiap kita harusnya ya, dan ini menjadi tamparan bagi kita. Jangan merasa cukup aman dengan engkau duduk di gereja setiap hari Minggu. Ya, jangan merasa cukup aman dengan kita menjadi orang Kristen. Mungkin kita pelayanan. Ya. Saya mau kasih tahu buat setiap kita di sini. Ya, saya lihat penari-penarinya hebat di sini, luar biasa. Tapi kalau engkau menari dan engkau tidak hidup dalam kekudusan, tidak ada apa-apa tarianmu itu bagi Tuhan. Cuma bikin kotor-kotor ibadah saja. Amin. Yang terpenting adalah hidup kita ini yang melayani Tuhan, hidup yang taat kepada firman. Hidup yang taat melakukan firman, ya jangan bangga loh. Mungkin kita bangga, wah saya tiap minggu itu jadi penari loh di gereja. Maaf anak-anak muda, kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, maka percuma semua yang engkau lakukan tiap hari Minggu itu. Ya mending engkau enggak usah pelayanan daripada banyak pukulan. Apa yang dimaksud ayat ini? Ya. Lebih baik orang yang ada di luar sana, para pelacur, pemungut cukai yang menurut pandangan kita mereka berdosa. Tapi ketika mereka terima panggilan Tuhan, mereka bertobat lalu berkata, yes Tuhan, aku mau taat. Mereka menangis, mereka tersungkur. Daripada orang yang kelihatannya duduk di gereja begini, tapi yang kepahitan tetap kepahitan. Halo? Nggak usah angkat tangan. Ya, buat apa engkau duduk di gereja dengerin firman tiap hari tapi yang kepahitan tetap kepahitan. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang bersinah tetap bersinah. Ya, maaf. Engkau tidak menghormati Tuhan. Dan apakah Tuhan senang kayak begitu? Enggak, kita kayak anak yang nomor 1. Yang berkata kepada bapaknya, iya siap aku berangkat untuk garap kebun anggurmu. Tapi ternyata dia enggak berangkat, dia enggak melakukan apa-apa. Ya sebaliknya anak yang langsung berontak berkata, enggak aku enggak mau. Tiba-tiba dia menyesal. Penyesalan, pertobatan itu yang Tuhan lihat dari hidup kita. Engkau duduk di gereja setiap hari Minggu tapi hidupmu enggak ada pertobatan, percuma. Ya kita melayani Tuhan setiap hari, kalau hidup kita tanpa pertobatan percuma. Kita ingat kisahnya Imam Eli. Ya, Tuhan berkata kepada Imam Eli, tadinya aku sudah berniat, aku sudah berjanji, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Imam Eli, engkau dan anak-anakmu itu akan tetap ada selama-lamanya di hadapanku. Tetapi sekarang jauhlah itu daripadaku karena anak-anakmu tidak menghormati aku. Mereka meniduri para pelayan-pelayan mimbar di bait suci Tuhan.
Mereka mengambil setiap korban-korban persembahan yang dipersembahkan bagi Tuhan. Dan Tuhan marah dan berkata, sejak hari ini jauhlah itu daripadaku. Dengarkan, engkau dan anak-anakmu laki-laki akan mati dalam satu hari yang bersamaan. Dan tidak akan ada lagi kakek di dalam keturunanmu, karena engkau akan mati. Dan itu terjadi. Ya, jangan main-main dengan Tuhan. Mari hari-hari ini kita serius dengan Tuhan. Goal dari hidup kekristenan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Enggak peduli seberapa hebatnya karuniamu, enggak peduli biasanya kita enggak ada apa-apanya di mata manusia. Yang Tuhan cari cuma satu, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Katakan. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel memberontak ya, dan mereka ingin memiliki seorang raja. Kita tahu bersama Israel itu negara teokratis yang sebenarnya dipimpin sendiri oleh Allah. Tapi akhirnya mereka meminta kepada Samuel, mereka berkata, kami ingin raja yang memimpin kami seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa kafir yang lain yang mereka punya raja. Dan akhirnya Samuel menghadap kepada Tuhan. Samuel menjadi sedih. Tuhan berkata kepada Samuel, kamu tidak usah sedih karena bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku yang ditolak oleh bangsa ini. Kalau mereka meminta raja, silahkan. Lalu Tuhan akhirnya menyuruh Samuel untuk mengangkat Saul menjadi raja. Pada waktu itu Tuhan memilih Saul dan Tuhan memberi dia pengurapan. Saul diberikan pengurapan untuk menjadi raja atas Israel. Dan akhirnya Saul memimpin bangsa Israel. Tapi sesuatu yang membuat Tuhan itu bersedih karena Saul melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang membuat akhirnya Tuhan langsung menurunkan dia dari tahtanya. Kita baca bersama 1 Samuel pasal yang ke-15. Judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja. 1 Samuel pasal 15 saya akan baca ayat yang pertama. Saudara ayat yang kedua kita baca bersama. Agak panjang pembacaan hari ini, tapi enggak apa-apa kita baca Alkitab soalnya kalau di rumah enggak pada baca Alkitab. Saya tahu ini 1 Samuel pasal 15. Judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel, ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2 baca saudara, 1, 2, 3. Beginilah. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Kenapa Tuhan menyuruh dibinasakan semua? Karena orang Amalek itu orang yang tidak takut akan Allah, mereka bangsa yang ganas. Mereka menganiaya, mereka menyiksa orang, bahkan mereka ini selalu menghalangi bangsa Israel. Jadi Tuhan menyuruh pada waktu itu Saul sebagai raja untuk pergi menumpas habis baik semua keledai, onta dan semuanya. Ayat 4 baca bersama 1, 2, 3. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Ayat 5, setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Ayat 7.
Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilas sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhan sudah berfirman kepada Samuel, kasih tahu kepada Saul, pergi tumpas orang Amalek. Kira-kira kalau Tuhan yang menyuruh dan berkata seperti itu, kira-kira Saul pasti bakal menang atau tidak? Kalau Tuhan yang suruh, pasti menang kan? Bapak Ibu, kalau Tuhan yang suruh kita, ya percayalah bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi. Saya sering berkata kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, ya saya ini dapat visi dari Tuhan Bu, mau bangun gereja. Kalau kamu mau bangun gereja, Tuhan yang suruh, enggak usah cari-cari dana kanan kiri, amin. Bingung juga ya kalau Tuhan yang suruh, terus nyusahin orang, ya itu Tuhan yang suruh atau lu yang mau? Kalau Tuhan yang suruh, maka pasti Tuhan yang menyediakan. Pasti ada jalannya, tidak usah kita coba tolong Tuhan. Orang Kristen sukanya banyak tolong Tuhan. Kalau Tuhan suruh ya jalan pakai iman. Ya saya suka ketawa kalau ketemu model-model hamba Tuhan, ya nanti datang ngaku-ngaku ngomong bawa suara Tuhan. Ya apalagi ada sekarang di Jakarta hamba Tuhan yang bernubuat, ketemu orang-orang kaya, dia bilang, Bu, Tuhan menyuruh ibu memberkati saya. Siapa yang suruh? Tuhan. Saya pernah di telepon orang dulu gitu, Ibu, tadi malam ibu khotbah di gereja saya kan, saya dapat suara Tuhan waktu ibu lagi khotbah. Tuhan bilang, ya hubungi Bu Debbie. Ya terus saya tanya, buat apa ya Bu? Jadi begini Bu, saya tuh kan ada utang 6 juta. Terus saya dengar suara Tuhan, langsung Tuhan suruh saya minta uang sama Ibu Debbie 6 juta. Saya bilang, oh makanya tadi malam juga saya dengar suara Tuhan, kenceng apa Bu? Tuhan bilang, jangan dikasih. Bingung gak lu? Ngaku-ngaku bawa suara Tuhan, ya. Dia pikir cuma dia yang bisa dengar suara Tuhan, saya juga bisa dengar suara Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang menyuruh maka pasti Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi kemenangan. Waktu Tuhan menyuruh Saul maju, maka sudah pasti ya kemenangan itu akan diraih. Makanya Saul maju, tapi Tuhan berfirman, ya semua harus ditumpas, tidak boleh ada yang disisakan. Ketika Saul maju berperang, dia menumpas semua binatang kambing domba yang buruk, yang kurus, yang jelek ditumpas. Tapi yang tambun, yang gendut, kambing domba, yang seger, bahkan harta kekayaan yang lain tidak ditumpas. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, saat itu juga aku menyesal. Jangan sampai dalam hidup kita ini Tuhan menyesal. Aku menyesal, Tuhan bilang sudah memberkati dia. Saya kasih dia duitnya tuh buat hura-hura, dia pakai untuk bersinah, untuk melakukan segala kejahatan. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita hari ini di tanganmu. Itu bukan secara kebetulan, karena Tuhan punya rencana. Ya bukan hanya harta, termasuk kesehatan. Kalau Tuhan kasih engkau kesehatan, tubuhmu itu engkau pakai buat apa? Ya, saya kemarin ketemu seseorang.
Waktu pelayanan di Morowali ya, dia cerita kepada kita beberapa di situ, Bu, saya ini ya sering jatuh dalam dosa persinahan, kenajisan, Bu. Ya, tapi ya kalau di Morowali begini saya kuat sih, tapi kalau saya sudah pergi ke Jakarta, aduh, sudah masuk di hotel. Ya, aduh, saya pengen lagi begitu. Jadi masih jatuh terus sampai sekarang. Iya, Bu. Ya. Saya cuma bilang hati-hati, Pak. Tuhan beri engkau kesehatan, Tuhan beri engkau jabatan, Tuhan beri engkau berkat. Itu bukan untuk engkau salah gunakan. Kalau Tuhan menyesal dengan semua itu, kau mati lagi di hotel sama perempuan telanjang masuk di koran. Orang kayak begini kan kita nggak usah basa-basi lagi ya. Dia langsung takut, aduh ibu jangan bernubuat. Ya, saya bilang ini saya tidak bernubuat, tapi saya mengingatkan ya, kalau Tuhan udah bosan dengan hidupmu, kau lagi di hotel sama perempuan, kau mati serangan jantung, jantungmu berhenti. Lalu keluar di surat kabar. Seumur hidup anak cucumu akan ingat itu. Langsung dia takut. Ya, lalu dia bilang doakan saya ibu, ya doa sih nangis-nangis, nggak tahu ya tobat atau tidak. Karena kan banyak orang begitu ya, kumat, sukanya kumat. Tapi setidaknya ya kita sudah menyampaikan, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan akhirnya menyesal. Kenapa? Cuma satu, Saul ini tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang maju, tumpas semua. Lalu alasannya Saul apa saudara? Lalu Samuel bangun, ayat yang ke-12, Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukanlah kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ayat yang ke-13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Kalau disuruh melakukan firman itu jangan setengah. Ya, jangan Injil separoh. Banyak orang Kristen tuh sekarang ambil yang separohnya aja. Ya, pasti Tuhan memberkati engkau, pasti Tuhan, ya ada yang bilang gini. Ada hamba Tuhan bilang gini, saudara jangan sedih sebab Tuhan Yesus ada di pihak kita orang berdosa. Lalu orang-orang berdosa senang berkata yes. Jadi kita mau hidup dalam persinahan, kita mau hidup dalam apa, Yesus di pihak kita. Saya komen di sana, tambahin di pihak orang berdosa yang mau bertobat. Kalau kamu gak mau bertobat ya binasa. Jangan ambil firman tuh sepotong-sepotong. Ya, mintalah apa saja engkau kehendaki, maka Tuhan pasti akan memberikannya. Ayat di depannya, jadi kalau engkau tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, maka mintalah apa saja Tuhan akan memberikan. Tapi syaratnya tinggal di dalamku dan firmanku ada di dalam kamu. Maka mintalah apa saja, itu baru ada terusannya. Alkitab firman Tuhan itu selalu ada sebab dan akibat. Ya, Saul berkata dengan pede, siap aku sudah melakukan firman. Dia sudah melakukan firman yang mana? Yang Tuhan suruh majulah, tumpaslah orang Amalek, berperanglah. Tapi yang belakangnya Tuhan bilang, tumpas habis, jangan ada yang disisakan, itu dia tidak lakukan. Kalau hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya, jangan setengah-setengah jadi orang Kristen. Ya, engkau jadi orang Kristen total semuanya. Tuhan suruh mengampuni, ampuni. Jangan kau bilang, nggak bisa Tuhan itu terlalu sakit. Kalau soal perpuluhan sih saya taat ya. Tapi soal mengampuni, aduh tunggu dulu ya. Nggak ada Tuhan begitu. Engkau taat 100%. Supaya jangan seperti Saul, dia berkata kepada Samuel dengan pedenya, ya aku sudah melaksanakan firman Tuhan ayat 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku ini dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Karena ada suara lembu yang dia bawa jadi jarahan. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab
ya rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya kami tumpas. Ini Saul ini kurang ajar saudara. Sudah salah pakai alasan lagi. Kenapa kami ambil itu kambing domba untuk apa? Kami mau persembahkan korban. Alasannya rohani sekali ya. Rohani, banyak hari-hari ini orang tuh pakai alasan rohani. Padahal roh halus. Ya, jangan mau pakai alasan rohani padahal roh halus. Ya, hati-hati. Enggak ada. Ada ibu-ibu datang sama saya, "Bu, suami saya selingkuh sama janda. Saya suruh dia putus." Dia bilang gini, "Kamu tahu Alkitab enggak? Yesus berkata, kita ini harus memperhatikan janda-janda. Mengasihi janda-janda." Ya, saya bilang, "Oh, luar biasa. Nanti kalau saya tinggalin dia, siapa yang kasih makan dia sama anaknya? Berarti kamu tuh enggak punya kasih." Saya bilang sama ibu itu, bilang sama suamimu, mengasihi janda-janda tua, bukan janda. Mengasihi janda tua itu ibadah, mengasihi janda muda itu nafsu. Hati-hati. Ya, pakai ayat lagi ngomong begitu. Hati-hati loh ya, bertobat. Sering kali kita pakai alasan-alasan yang kelihatannya rohani untuk membela diri. Tapi Tuhan tahu niat di dalam hati yang paling dalam. Ya, jangan bermain-main dengan Tuhan. Saul bilang, rakyat mengambil itu karena kami akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ya, jangan main-main dengan alasan-alasan yang kelihatannya rohani padahal itu tidak. Ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Ayat 17, sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel?" Kita tahu ketika Saul dipanggil, Saul berasal dari suku Benyamin yang terkecil dari semua suku di atas bangsa Israel. Bahkan ketika dia ditunjuk, dia bilang, "Siapa aku? Aku ini hanya orang yang terkecil dari suku Israel, suku Benyamin." Makanya Samuel mengingatkan lagi, "Bukankah walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel?" Ayat 18. "Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Jadi Tuhan itu menilai hati. Saul itu tertarik dengan lembu-lembu yang tambun. Ketika kita ini ya kepentingan diri kita membuat kita ini akhirnya melanggar firman Tuhan, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Apapun itu, kita ini harus mati bagi diri kita supaya kehendak Tuhan bisa terjadi di dalam hidup kita. Itu yang harus kita kerjakan. Lalu kata Saul kepada Samuel, lihat bersama apa alasannya. "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, tapi rajanya enggak, dibawa sama dia." Ya. Ayat 21, lihat alasannya Saul. "Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel," di sana Samuel berkata begini. Baca bersama ayat 22, 1, 2, 3. "Tetapi jawab Samuel,
Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan korban yang diberi dengan dasar hati yang tidak taat. Kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau pemberianmu tidak didasari oleh hidup yang benar di dalam ketaatan kepada Tuhan, maaf, gak ada dampak apa-apa. Banyak orang berpikir waktu dia kasih uang buat pelayanan, dia kasih uang buat gereja, oh itu sudah yang terbaik. Makanya dia buat dosa apa aja sudah aman. Maaf saudara, apapun yang kau lakukan di dalam pelayanan, kekristenan, tidak akan berdampak apa-apa tanpa ketaatan mendengar suara Tuhan. Amin. Biar semua yang kita lakukan itu berdasarkan ketaatan. Mendengar suara Tuhan. Sekalipun rasanya itu sakit bagi daging kita, tapi kita mau taat. Ya, walaupun sakit, aku mau taat Tuhan. Aku mau setia Tuhan di dalam segala hal. Ya, apa yang menyakitkan? Mari kita belajar mempersembahkan itu, asal itu menyenangkan hati Tuhan. Ingat baik-baik, ini adalah ayat yang keras. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada domba-domba jantan, daripada lemak. Ya, karena Saul berpikir, ya kalau dia membawa domba-domba yang gemuk buat Tuhan, Tuhan akan senang. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Persembahan apapun tidak bisa engkau gantikan. Ya, persembahan tubuh itu yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan hidup kita ini loh yang terbaik bagi Tuhan. Ya maaf, engkau mau beri perpuluhan berapa banyak pun, kalau hidupmu tidak bertobat, Tuhan tidak tertarik Bapak Ibu. Inilah yang harus kita ajarkan benar sama jemaat. Kadang gembala, pendeta itu cuma mengajarkan ya beri perpuluhan, beri ini, tapi yang ini tidak diajarkan. Ya makanya banyak jemaat yang binasa. Dia kasih perpuluhan banyak, dia kasih uang banyak ke gereja, tapi hidupnya nggak bertobat, selingkuhnya jalan terus. Ya dosanya jalan terus. Buat apa? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Ketaatan melakukan kehendak Bapa. Itu goal dari kehidupan kekristenan kita. Katakan amin. Jangan pernah engkau tukarkan apapun. Ya, karena ketaatanmu itu yang Tuhan mau. Ayat 23 di sana dikatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan atau kekerasan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bayangkan Bapak Ibu, ya kita lihat tidak main-main. Tuhan berkata, akhirnya Saul ditolak Tuhan sebagai raja. Saat itu juga ketika kita ini melakukan dosa, dikatakan di sana pendurhakaan, orang yang durhaka dan orang yang hidup dalam kedegilan itu hatinya keras, nggak mau bertobat. Itu dosanya sama dengan dosa bertenung dan itu sama dengan penyembahan berhala. Makanya seringkali kita pikir, wah yang berdosa itu orang yang ikut dukun-dukun. Oh yang berdosa itu orang yang percaya sama kuasa gelap. No, waktu engkau keras hati, engkau tidak taat kepada firman Tuhan, dosanya itu sama bobotnya di hadapan Tuhan. Dengan pertenungan, dengan penyembahan berhala. Ya, jadi jangan bilang, oh dosa segini ini enggak. Ketika Tuhan bicara dalam hatimu, itu sekalipun berat. Ya, tapi ketika kita mau taat, saya tuh mau bersaksi. Berapa waktu yang lalu, saya tuh digerakkan Tuhan. Ini saya saksikan karena memang berat buat saya. Untuk kasih satu orang pendeta itu mobil, ya. Saya tuh simpan di dalam hati dan saya enggak mau ngomong ke suami. Karena saya tengking dulu itu suara, dalam nama Yesus ini pasti setan. Masa saya suruh beliin mobil untuk satu orang hamba Tuhan, ini setan.
Tapi aduh saya tidak sejahtera dengar suara itu di hati. Lalu Tuhan itu kasih spesifikasi kalau kamu mau beliin dia mobil, beliin yang sama juga dengan wakilnya. Wakilnya itu baru beli mobil ini, ya kamu beliin setidaknya gembalanya sama wakil gembalanya sama lah mobilnya. Karena wakil gembalanya istrinya kerja, jadi dia bisa beli mobil. Nah gembala ini enggak bisa, dia mau dibeliin gereja dia enggak mau. Dia bilang jangan pakai uang gereja buat beli saya mobil. Jadi ya saya simpan sendiri. Lama-lama tidak tenang saya dengan suara itu. Saya bilang sama suami, saya bilang gini, Tuhan tolak ukurnya suami saya. Suami saya itu bukan pelit tapi agak perhitungan. Ya, itu bahasa halusnya. Ya, biasanya kan laki-laki itu lebih perhitungan ya daripada ibu-ibu. Karena memang laki-laki itu pakai logika. Jadi saya tolak ukurnya gini, kalau suami saya boleh berarti ini Tuhan loh. Ya bayangkan saya aja berat, saya yang suka nabur aja. Mau menabur segitu tuh berat bagi saya. Ya, tidak mudah loh. Saya sudah hitung harga mobil itu 400-an lebih. Waduh, mahal Tuhan. Lalu saya bilang, saya tanya sama suami. Kalau suami saya bilang, iya ini berarti Tuhan nih. Ya, bayangkan kalau suami saya dijamah Tuhan, beliin mobil itu ajaib, luar biasa, perkasa, hebat Tuhan. Ya, jadi saya tanya sama suami saya, aku mau ngomong apa? Aku tuh disuruh Tuhan loh. Apa beliin mobil, satu orang hamba Tuhan. Sebab pendeta ini, suami saya diem. Saya tunggu jawabannya. Pasti enggak mau ini. Dia jawab gini, tahu enggak, aku sudah dari bulan Januari disuruh Tuhan. Waduh ternyata dia, jangan tepuk tangan dulu. Ternyata dia lebih lama. Ternyata justru Tuhan udah bicara sama dia tuli. Jadi Tuhan bicara sama saya. Saya pikir tuh Tuhan bicaranya sama saya, ternyata sama dia lebih dulu. Ya, jadi dia bilang, tahu enggak itu aku dari Januari lalu Tuhan suruh. Kenapa kamu udah ngomong saya? Yo berat loh. Ya, lalu saya bilang, oh ya berat ya. Tapi ini sudah peneguhan kita berdua, berarti kita melangkah ya. Ya udah siap ya. Mobilnya ini, dia juga sepakat, iya ya udah mobilnya itu. Jadi sikap hati saya itu sudah rela kehilangan uang 400 juta sekian. Satu saat saya bilang gini, karena waktu itu kita lagi pelayanan seminar, saya bilang sama suami saya, nanti pulang dari seminar ini kita urus ya. Kita beli di dealer, kita suruh orang kirim. Waktu itu saya lagi pelayanan, kita punya grup pelayanan, pendetanya itu kita kirimin foto, kita lagi makan enak gini. Ya dia kirimin foto, lagi makan McD di pinggir jalan. Terus kita tanya, kenapa Pak, kok bisa duduk di pinggir jalan? Mobil saya mogok. Saya sama suami saya semakin merasa berdosa. Karena kita mobilnya mogok loh. Harusnya kita sudah beliin loh. Ya. Terus saya itu nyeletuk aja di situ. Ada satu teman pengusaha, saya bilang, Pak, ya, lihat nih pendeta Pak, mobilnya mogok Pak. Tuhan ini lagi suruh saya loh beli mobil buat dia, Bapak mau ikut enggak? Dia langsung ngomong, oke Bu kita paruan ya. Puji Tuhan. Tapi Tuhan udah lihat loh hati saya dan suami sudah sepakat loh ya kita relain ya uang segitu. Bapak Ibu ya saya percuma khotbah kemana-mana KKR orang dilawat Tuhan. Kalau mendengar yang begitu-begitu itu saya enggak taat sama Tuhan. Maka hilanglah semua itu yang saya lakukan. Mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban atau jadwal kegiatan pelayananmu yang penuh. Jadi saya belajar dari situ, ya saya bilang aduh Tuhan ya, dan memang ternyata pendeta itu lagi bergumul, dia bilang kalau untuk beli ya pakai uang gereja saya tidak mau. Tapi kalau untuk nabung juga dengan uang saya memang belum mungkin hari ini. Dan ya itu ternyata jawaban doa buat dia. Ya dan saya melihat ketika kita ini hatinya rela, sebenarnya Tuhan tuh cuma mau lihat kerelaan hatimu. Sebenarnya Tuhan udah tahu kan kamu gak bakal keluar segitu banyak. Nanti aku kasih ketemu orang, nanti dia separuh, tapi hatimu rela enggak? Jadi ketika kita rela, ya saya bilang aduh Tuhan ya ternyata Bapak Ibu tahu setelah kami menabur itu, tidak lama sebulan berikutnya kami menuai berlipat kali ganda daripada itu. Saya cuma melihat di sini begini,
Sebenarnya ketika Tuhan mempercayakan kita jadi bendaharanya Tuhan, ya Tuhan tuh cuma mau lihat kita ini bisa dipercaya enggak. Kita ini taat nggak sama suaranya. Saya membayangkan kalau kita punya sekretaris ya. Misalnya Pak Hendrik punya sekretaris atau bendahara, dia pegang uang. Terus Bapak bilang, uang itu nanti kamu kasihin. Dia bilang, nggak mau Pak. Ya, kan enak aja itu orang dikasih uang. Ini uang lebih enak kalau saya pakai. Kira-kira Bapak pecat nggak dia Pak? Ya, kalau kita punya bendahara, demikian juga hidup kita. Bapak Ibu, kalau engkau mau mengalami penuaian di hidupmu, kita kapasitasnya berbeda. Mungkin engkau tidak disuruh Tuhan beli mobil ya. Tapi saya dulu di Solo ada loh hamba Tuhan. Dia mengalami mujizat. Dia cerita sama saya, Bu saya dibeliin mobil sama jemaat. Ibu tahu jemaat saya itu enggak punya mobil Bu. Dia nyicil di dealer untuk saya. Waduh itu mah saya angkat topi, angkat jempol itu. Itu orang pasti sudah benar-benar mematikan kedagingannya, mematikan dirinya sendiri ya. Dia enggak punya mobil loh. Tapi Tuhan suruh dia beli mobil untuk gembalanya dan dia nyicil untuk gembalanya. Itu lebih hebat lagi. Makanya kalau kita ngomong soal memberi Bapak Ibu, jangan tunggu kaya. Apa yang ada di tanganmu hari ini, ketika Tuhan bicara, ya lakukan itu. Ketika kunci dari kita ini diberkati Tuhan, zaman semakin ke depan ini semakin akan sulit. Alkitab berkata, bukan pakar ekonomi yang bilang. Tapi Alkitab bilang akan datang masa yang sukar di akhir zaman. Tapi kalau engkau mau melihat Tuhan pelihara dan isi lumbung-lumbungmu, jadilah bendaharanya Tuhan yang dapat dipercaya. Aminnya sedikit. Nggak ada amin langsung takut. Kalau sudah bicara uang sorry aja Bu suruh amin. Saya berani berkhotbah ini karena saya pun melakukan itu. Sampai hari ini hidup saya diberkati. Kenapa? Karena saya percaya waktu kita menjadi bendaharanya Tuhan, ya kita dipakai Tuhan. Ya saya kemarin ngobrol sama Bu Emi banyak ya di pesawat. Bu, sebenarnya pekerjaan Tuhan yang begitu besar tuh bisa terjadi dengan dahsyat di muka bumi ini kalau ada bendahara-bendahara tuh yang bisa dipercaya. Masalahnya Tuhan mau cari orang yang dipercaya udah sulit hari ini. Dia itu mau membuka keran berkatnya, tapi dia cari orang yang dapat untuk dipercaya. Kalau kita nggak lulus dalam hal mamon, sudah semuanya kita nggak lulus. Yesus mensejajarkan dirinya dengan mamon. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan yaitu Allah dan mamon. Karena kalau kamu tidak setia pada yang satu, kamu juga pasti akan mengkhianati yang lain. Jadi tolak ukurnya hari ini kita cinta Tuhan atau tidak itu bagaimana sikapmu terhadap uang. Saul tergoda karena tambun ini lembu-lembu, lumayan. Dagingnya besar, tapi dengan alasan nanti sebagian akan dipersembahkan sebagai korban. Tuhan marah saat itu, ya, dan Tuhan bilang itu dosanya sama seperti dosa bertenung. Waktu dirimu terikat dengan cinta uang, itu berhala Bapak Ibu. Jangan engkau pikir berhala itu hanya engkau sembah patung, enggak, itu berhala. Lalu dikatakan di sana karena engkau telah menolak Tuhan dan firman-Nya, maka Ia juga telah menolak engkau sebagai raja. Lalu ayat 24 berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab Tuhan telah kulangkahi titah Tuhan dan juga perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ini Saul ini memang orang yang banyak alasan. Orang itu kalau ditegur banyak alasan tuh udah pasti gak benar. Ya udahlah kalau ditegur ngomong salah-salah aja. Yang pertama kan mau persembahkan korban untuk Tuhan. Yang kedua soalnya saya didesak rakyat. Saya takut nanti kalau rakyat nanti ngomong begini. Ya orang kalau disalahin atau ditegur banyak alasan udah pasti 100% dia itu salah. Memang benar salah. Ya kalau memang dia benar ya sudahlah ngakui aja. Aku minta ampun, aku minta maaf. Iya ini memang salahku. Nunjuk orang lain lagi. Ini gara-gara rakyat. Saya juga tidak bisa menolak permintaan mereka. Sebab nanti saya takut kalau mereka tidak mendukung saya dan lain sebagainya. Ayat 25. Maka sekarang dia bilang ampunilah kiranya dosaku. Lalu dia bujuk Samuel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Niatnya apa? Bukan karena bertobat. Dia takut kehilangan ya jabatannya sebagai raja.
Makanya dia bilang, Samuel ikut dengan aku. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau. Siapa yang menolak firman Tuhan? Maka Tuhan juga akan menolak engkau. Inti dari kekristenan itu adalah kita taat melakukan firman Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Ya, jangan pernah kau menolak. Sekalipun itu berat, sekalipun itu tidak enak, terima firman Tuhan itu dengan hati yang lembut. Dan kita tahu bersama, akhirnya setelah itu kisahnya, roh Tuhan meninggalkan Saul dan Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Itu kisah selanjutnya. Ya, kalau orang sudah ditinggalkan roh Allah, maka roh jahatlah yang akan masuk dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa. Saya minta suami saya untuk bisa main, ya biar suami saya aja, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kita ini adalah milik Kristus. Kita kepunyaan Tuhan, biar kita mau berkata hari ini Tuhan, kami mau belajar mati untuk diri kami sendiri supaya kehendak Tuhan itu terjadi. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, sebab aku ini milik-Mu Tuhan.